Halo semuanya, kenalin nama gue Ari. Gue adalah seorang mahasiswa dari ITB, and this is a story about my life. Gue adalah orang yang peduli dengan lingkungan sekitar, khususnya tentang masalah gizi dan stunting. Tapi emangnya gue bisa ya? Masalahnya kasus stunting dan kurang gizi di daerah kampus gue itu tinggi. Sumedang dan segala masalahnya. Woi, bangun, tidur mulu lu. Udah tidur, bolos kelas lagi. No, ada tugas dari dosen tentang stunting dan gizi. Lu udah dapet kelompok belum? Lu kan tadi bolos, jadi kagak dapet kelompok kan? Mau masuk kelompok gua kagak? Tugas tentang stunting dan gizi. Iya, udah aja buru lu, mimpi nggak kali usah kayak wibu-wibu gitu dah. Mau gabung kelompok gua kagak? Oke, gue gabung. Gabung, benar? Gabung. Guys, ini guys. Bentar, lu nama lu siapa? Gue Ari. Gua Calvin. Gue Felis. Rekan. Anyways guys, nama kelompok kita mau apa nih? Gue ada ide. Gimana kalau nama kita si tikus mini? Gila lu, jangan. Yang lain dong. Yaudah deh, gimana kalau namanya Germawan saja? Apaan tuh? Itu namanya Gerakan Masyarakat Wanita Sehat. Gimana guys? Boleh tuh, cakep juga. Boleh. Dan sekarang ikut sama gua, diskusi sama gua. Bawa tuh apa lu? Jadi. Oke guys, jadi ini kita dulu ya. Nah, buat Ari nanti lu ngerjain bagian lu sama juga kegiatan. Nah, kalau buat Ken bikin latar belakang sama di dalam kegiatan juga tuh buat Ari. Kalau buat Nisa sama Felis bikin LAB, terus metode penelitian, sama mungkin kalian bantu-bantu bikin desain poster deh. Nanti gua bagian edit video, terus bagian cek proposal, sama bikin gambar web masyarakat. Nah, mungkin ini bagi tugasnya ini dulu. Nah, gua nggak bisa lama-lama, soalnya di sini dulu ada kegiatan lain. Jadi mungkin kalian bisa pakai laptop gua dulu. Kita gua kesini lagi. Jadi diskusi dulu aja kalian ya. Ntar gua kesini lagi. Oke, diskusi dulu ya. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis, khususnya untuk bayi berusia kurang dari 9 hari pertama agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lain. Jika masih dalam usia dini, pasalnya jika seorang anak mengalami kekurangan selama 3 days later. Oke, jadi gini guys, dalam hierarki rumah tangga, wanita adalah pemegang kunci kesehatan keluarganya. Namun, permasalahan muncul ketika sang ibu tidak mengetahui hidangan apa yang harus disajikan untuk keluarganya. Nah, kualitas asupan gizi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah bagi keluarga. Contohnya kayak anemia, serangan jantung, dan bahkan sampai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau yang biasa kita sebut stunting. Nah, kemudian juga Kabupaten Sumedang memiliki permasalahan kekurangan gizi yang cukup tinggi. Nah, hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya pendidikan gizi pada wanita, kemiskinan, dan pernikahan dini. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menyebabkan bencana kekurangan asupan gizi di Kabupaten Sumedang. Hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyuluhan tentang asupan makanan dan gizi seimbang, terutama pada wanita-wanita di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, kita akan membuat gerakan masyarakat wanita sehat yang disingkat dengan nama Germawans. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan kita bisa menerapkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue udah ada sih rumusan masalahnya, cuman tadi kan kita belum nentuin desanya. Nah, gue ada saran, gimana kalau desanya tuh di desa Mekargalih. Kalau menurut data yang gue baca, desa Mekargalih tuh dekat sama desa Cikacing yang juga memiliki masalah dalam stunting. Gimana tuh? Wih, itu desanya ada di daerah mana tuh? Dekat sama kampus nggak? Kalau posisinya sih di kata Gmaps agak jauh dari kampus kita. Oke, lanjut ke rumusan masalah aja dulu kali ya. Jadi gue udah bikin beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama, mengapa kesadaran gizi wanita di desa Mekargali itu rendah. Selanjutnya yang kedua, hal apa yang dapat memperbaiki praktik konsumsi makanan yang kurang bergizi. Terus, bagaimana mengatasi keterbatasan akses masyarakat desa terhadap informasi dan sumber daya gizi yang tepat. Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas gizi.
Nah, buat alasannya sendiri kenapa gue bikin 4 rumusan masalah ini tuh karena melalui rumusan masalah ini, gue harap kalau kita tuh harus bisa mengidentifikasi kejadian gizi buruk pada wanita di Desa Mekargali. Soalnya kalau kita gak tahu kesadaran gizinya sendiri, apakah masyarakat itu paham atau enggak. Terus yang kedua, karena seringkali masyarakat gak tahu apa sih pengaruh pola makan pada status gizi wanita. Dan yang terakhir, kita harus bisa solusiin caranya supaya kualitas gizi mereka naik. Berdasarkan survei dari beberapa artikel dan jurnal, kami menyimpulkan ada minimal 3 penyebab stunting dan kekurangan gizi itu terjadi. Penyebab pertama adalah karena kemiskinan. Jika dilihat dari persentase kemiskinan, Kabupaten Sumedang mendapat angka 7,62% dari data 2022 dari seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sumedang. Jika hal kemiskinan ini dikaitkan dengan asupan gizi, survei The Lancet menyebutkan bahwa kemiskinan memiliki prevalensi dengan kekurangan gizi dan menyebabkan stunting. Menurut data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumedang, dari tahun 2021 sampai 2023, masyarakat Kabupaten Sumedang mengalami penurunan angka kemiskinan dari 126.000 menjadi 111.000. Dengan seiringnya penurunan angka kemiskinan, grafik terjadi stunting dan kekurangan gizi pun kian menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kasus stunting akan berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat sekitar. Namun jika pemerintah tidak dapat menekan angka kemiskinan, maka kami memiliki kegiatan untuk membantu penekanan angka stunting, yakni dengan membuka kantin sehat terpadu atau KASEDU yang menyajikan makanan yang dapat memenuhi asupan gizi dengan harga murah. Lalu penyebab kedua dari kekurangan gizi dan stunting adalah pernikahan dini. Diambil dari website News Bandung, disebutkan bahwa setiap 2 hari sekali ada minimal 1 anak gadis yang menikah di usia dini. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang pada tahun 2022, tercatat ada 246 kasus yang mengajukan pernikahan di usia muda. UNICEF sendiri mengatakan bahwa angka menikah tertinggi di Indonesia adalah di Jawa Barat. Menurut penelitian dari UNICEF, anak perempuan yang memiliki usia sebelum 18 tahun memiliki resiko melahirkan anak dengan kondisi stunting. Hal ini terjadi karena keterbatasan akses pada nutrisi yang cukup, pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang, dan serta beban fisik kehamilan pada usia yang sangat muda. Lalu penyebab ketiga dari terjadinya stunting adalah perempuan yang putus sekolah. Di Kabupaten Sumedang sendiri ada sekitar 79 gadis yang putus sekolah setiap tahunnya. Dan diambil dari laman The Lancet lagi, disebutkan bahwa pengetahuan dasar sang ibu akan mempengaruhi pola asupan makanan yang akan diberikan kepada anak dan keluarga. Dengan demikian, The Lancet juga menyimpulkan bahwa pendidikan sang ibu akan berbanding terbalik dengan angka stunting. Semakin tinggi sang ibu memiliki pengetahuan yang baik mengenai gizi dan stunting, maka semakin rendah pula angka kemungkinan terjadi stunting pada anak dan ibu. Oke, jadi ini gue bakal jelasin tentang metode penelitian kita. Pertama-tama, kita akan melakukan riset untuk memahami masalah kekurangan gizi di Desa Mekargalih, terutama untuk masyarakat yang ekonominya kurang. Nah, ternyata kondisi ekonomi yang rendah di desa ini juga dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan dini kan. Jadi, kami bakal mengumpulkan data dari jurnal dan situs web pemerintah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Setelah itu, kita mengadakan pertemuan awal untuk membahas secara detail tentang bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Di sini kami memutuskan siapa saja yang terlibat, tujuan, dan manfaat dari kegiatan ini. Kita juga merencanakan bagaimana agar program ini berjalan lancar. Selanjutnya, yaitu menyusun materi proposal dan melakukan riset tambahan untuk mengembangkan materi penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tadi. Kami juga meminta saran dari para asisten dosen untuk memastikan materi kami tepat sasaran. Kemudian, kami mencari narasumber yang berpengalaman untuk mengisi sesi penyuluhan. Kita juga bekerja sama dengan Puskesmas Jatinangor, Wali Kesehatan ITB, dan Rumah Sakit Unpad untuk mendapatkan dukungan tenaga ahli dalam edukasi mengenai stunting. Untuk panitia sendiri, kami memilih anggota dari Karang Taruna Desa Mekargali. Kami sudah beberapa kali pertemuan untuk koordinasi, membagi tugas, dan menyiapkan semuanya yang diperlukan untuk acara, termasuk ruang, alat, dan bahan. Penyuluhan ini sendiri bakal dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan format seminar di lapangan Desa Kiara Payung selama 2 jam. Kami memastikan materi ini disampaikan dengan jelas dan interaktif, serta menyediakan semua kebutuhan untuk 100 peserta. Selain itu, kami juga akan memberikan vitamin dan suplemen kesehatan kepada ibu-ibu untuk mendukung kesehatan mereka dan keluarga. Kami akan memantau pelaksanaan program secara berkala dengan laporan harian dan observasi langsung. Kami juga akan mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk menilai apakah program ini mencapai tujuannya dan apa yang bisa diperbaiki. Dan dari evaluasi ini, kami juga akan menyesuaikan program jika perlu, seperti mengubah materi
dari jadwal atau bahkan metode. Semua pihak akan diberitahu tentang perubahan ini supaya program bisa lebih efektif dan berdampak positif. Itu aja sih dari gua buat metode penelitian. Buat roadmap-nya sendiri, kita mulai buat nyusun proposal itu kan dari tanggal 3 Agustus. Terus nanti akan ada evaluasi dari asisten dosen tanggal 7 dan 12 Agustus kalau di jadwal. Terus target kita finalisasi proposal tanggal 16 Agustus udah jadi proposalnya. Habis itu tanggal 26 sampai 30 Agustus kita persiapan buat pameran, di mana di situ kita bakal buat video dan poster pameran. Setelah itu tanggal 8 September kita bakal ngajuin proposal yang udah kita buat ke sponsor dan desa yang tadi. Selanjutnya karena kita gak mungkin bikin acara ini dengan panitia 5 orang doang, jadi kita bakal nyusun panitia tambahan dari tanggal 10 sampai 14 September. Habis itu akan ada rapat panitia besar tanggal 15 September, di mana di rapat ini kita barengan juga sama sponsor sama kepala desa untuk menentuin segala macam tentang pelaksanaan acaranya. Habis itu tanggal 22 September kita ada sosialisasi untuk masyarakat desanya sendiri. Next-nya tanggal 30 September kita persiapan final panitia, di mana kita nyiapin 4 alat, pemateri, dan lain sebagainya. Lanjut, akan ada pendaftaran buat peserta acaranya tanggal 1 sampai 14 Oktober. Pendaftarannya sendiri bisa dilakuin luring di GKU 3 ITB Jatinangor atau pendaftaran online di QR code poster yang kita sebar. Nah, buat pelaksanaan acaranya sendiri rencananya kita tanggal 28 Oktober. Habis pelaksanaan acara kita bikin LPJ mulai dari tanggal 29 Oktober. Rencana anggaran biaya dari detail kegiatan dan metode yang udah disampaikan tadi, aku mau simpulin kira-kira berapa sih anggaran biaya yang kita butuhin untuk keberlangsungan program Dermawan ini. Jadi rencananya pembiayaan ini bakal dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama itu biaya persiapan awal. Di biaya persiapan awal ini bakal mencakup yang pertama itu penyusunan dan pembuatan proposal dan pencetakan proposal. Yang kedua biaya transportasi untuk survei dan pengumpulan data, untuk pembuatan brosur promosi kegiatan, dan juga modul pembelajaran sebanyak 100 eksemplar yang kira-kira butuh Rp700.000. Pembiayaan kedua itu biaya persiapan pelaksanaan latihan yang mencakup pembuatan banner, sewa lokasi, dan sewa peralatan. Ini butuh biaya kira-kira sekitar Rp2.050.000. Yang ketiga itu biaya persiapan panitia. Biaya persiapan panitia ini kalau nanti kita rapat gitu, jadi untuk konsumsi rapat panitia yang berjumlah 10 orang itu kira-kira kita butuh biaya sekitar Rp250.000. Yang keempat, biaya pelaksanaan pelatihan, di mana kita perlu transportasi untuk narasumber, konsumsi untuk narasumber, panitia, dan juga peserta yang berjumlah kurang lebih 120 orang. Ini membutuhkan dana sekitar Rp2.480.000. Yang kelima itu honorarium untuk apresiasi narasumber itu sebesar Rp1.000.000, dan untuk apresiasi panitia untuk 10 orang itu sebesar Rp500.000. Juga kita perlu untuk antisipasi biaya sebesar Rp200.000 sebagai dana darurat. Jadi kira-kira total dana yang kita butuhin untuk program ini itu sekitar Rp7.180.000. Halo semuanya, kami dari Dermawan Mengajak masyarakat di Desa Mekargalih dan sekitarnya Untuk mengikuti penyuluhan gizi dan stunting yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 di Kiara Payungga. Pendaftaran akan dibuka pada awal Oktober secara daring dan luring. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi nomor di bawah ini. See you guys in Dermawan. Dermawan, Gerakan Masyarakat Wanita Sehat.